siaga pengawasan menuju 1 tahun pemilu 2024. Memang ini hari ini tanggal 14 Februari 2023, tentunya ini menuju 1 tahun pemilu tahun 2024 pada hari H-nya nanti 14 Februari 2024. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah melibatkan dalam apel siaga pengawasan menuju 1 tahun pemilu 2024 itu adalah perwakilan dari setiap kecamatan di 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Dan perlu saya sampaikan juga di menuju 1 tahun pemilu 2024 bahwa Bawaslu Kabupaten Garut sudah punya lembaga ad hoc di bawah Bawaslu, yaitu sudah ada Panwaslu Kecamatan, dan kemarin Panwaslu Kecamatan 1 bulan yang lalu ya Pak Kordip sudah ada perekrutan pengawas kelurahan dan desa. Alhamdulillah itu sudah dilantik dan kita sudah ada pengawas kelurahan dan desa terdiri dari 442 desa yang ada di Kabupaten Garut. Artinya pengawas kelurahan dan desa kita ada 442 orang di setiap kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Garut. Nah itu mungkin press release hari ini, dan perlu saya sampaikan juga ini adalah ada berbagai aplikasi yang nanti Pak Kordip P2HM akan menyampaikan hal-hal apa aja dalam launching hari ini. Dan perlu saya sampaikan juga ini adalah apel siaga pengawasan menuju 1 tahun 2024 adalah lebih kepada mengoptimalkan pencegahan dan pengawasan adanya dugaan-dugaan atau pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tentunya hari ini sudah tahapan ini sudah beririsan, yaitu yang pertama adalah tahapan pemutakhiran data pemilu tahun 2024 dan di tahapan verifikasi faktual peserta pemilu anggota perseorangan atau DPD pemilu 2024. Tentunya ini dengan hal beririsan, pengawasan kita harus betul-betul struggle secara komprehensif, memastikan semua pasukan kita siap mengawasi setiap penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Itu mungkin prolog dari saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Garut. Nanti lebih teknisnya ini Pak Kordip yang leading sektornya yang punya hajat di apel siaga pengawasan pemilu menuju 1 tahun pemilu 2024. Silakan Pak Kordip. Ya, terima kasih seluruh media. Hari ini kita melakukan persiapan pemilu menuju 1 tahun 2024 ini. Dan kemudian dalam acara ini juga kita launching tentang aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Aplikasi ini adalah aplikasi unggulan yang nanti berisi informasi-informasi penting yang semua komunitas, semua orang itu bisa mengakses, bisa bertukar pendapat terkait dengan isu-isu kepemiluan, bisa memberikan masukan juga ya ke Bawaslu, ataupun kemudian bisa membuat pengaduan yang itu nanti tersentar di Bawaslu RI, dan kami yang ada di kabupaten pun itu bisa melihat kalau kemudian pengaduan ataupun kemudian aduan-aduan yang ada di masyarakat itu menyangkut tentang lokus yang ada di Kabupaten Garut. Untuk masuk ke aplikasi itu, setiap orang, baik itu pegiat pemilu, pemantau pemilu ataupun komunitas, nantinya mendaftarkan 1 akun yang nanti akun itu akan diverifikasi oleh pihak admin. Nah setelah itu baru kemudian mereka bisa mengupload berbagai macam kegiatan-kegiatan ya terkait dengan kepemiluan, ataupun nanti di sana disediakan portal terkait informasi-informasi apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu di setiap kabupaten kota, bahkan di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, hari ini kita melakukan tahapan daftar pemilih dan verifikasi faktual DPD. Untuk verifikasi pemilih ini ada 2.242.000 ya kurang lebih DP4 yang ada di Kabupaten Garut. Artinya bahwa ini adalah daftar pemilih potensial dan nanti akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Nah, untuk menuju ke pemilih 2024 ini tentunya ada proses yang dilakukan oleh teman kita yaitu KPU, yaitu dengan adanya coklik di lapangan.
Nah, tugas kita ini memastikan terkait dengan proses coklit yang dilakukan oleh KPU ini adalah harus memenuhi standar yang ada di PKPU 7 tahun 2022 dan PKPU 7 tahun 2023. Apa saja yang kemudian menjadi target pengawasan kita? Tentunya adalah coklit ini harus dilakukan dengan mekanisme dan proses. Prosedurnya harus dilakukan oleh Pantarli. Pantarli itu harus punya SK, harus betul-betul kemudian sah dan diangkat oleh KPU. Kemudian mekanismenya di lapangan, mereka dipastikan harus door to door, satu rumah, door to door, rumah ke rumah. Tidak hanya kemudian mereka mengumpulkan KTP kemudian dikerjakan di rumah Pantarli itu sendiri. Nah, pasukan kita di lapangan atau Panwas desa atau Panwas kecamatan ini adalah bagaimana itu dilakukan oleh KPU. Kalau itu tidak dilakukan oleh KPU, kita khawatir nanti data yang dihasilkan dalam proses DPT ini bukan data yang akurat gitu ya. Artinya ada kesalahan-kesalahan berbagai elemen gitu ya. Baik itu elemen dari data NIK ataupun kemudian nama, ataupun bisa jadi nanti ada orang yang istilahnya ini ganda gitu ya, yang masuk di dua kategori pemilih gitu ya. Bisa jadi dia terdaftar di TPS ini, bisa jadi dia terdaftar di TPS yang lain. Maka untuk mengantisipasi itu, Panwas kecamatan, Panwas kelurahan semuanya turun di lapangan untuk memastikan itu, supaya data nanti yang dihasilkan dalam proses pemutahiran data ini betul-betul data yang akurat, data-data yang bersih. Kita tidak mau terulang lagi di pemilu 2019 bagaimana DPT ini sampai diperbaiki sampai dengan 3 kali. Maka di 2024 ini DPT ini akan kita usahakan cukup hanya 1 kali saja. Karena tahapannya ini akan beririsan nanti ya. Tahapan DPT nanti akan beririsan kalau tidak diselesaikan dalam 1 tahap ini. Apalagi di 2024 ini tahapan pemilihan pilkada ini dimungkinkan akan beririsan. Kalau kemudian 1 tahapan itu tertunda, ini akan mengganggu tahapan-tahapan yang lain. Sehingga tahapan daftar pemilih ini kita usahakan dalam 1 tahapan, tapi dengan kunci datanya itu adalah betul-betul data yang real, data yang bersih, elemen datanya lengkap, kemudian jumlah pemilihnya betul-betul tidak ada ganda, orang yang meninggal itu sudah dicoret, orang yang pindah domisili itu sudah dicoret atau dipindahkan ke domisili sesuai dengan yang ada di KTP. Itu terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini, dan kita sudah menyiapkan di lapangan berbagai pengawas ya, dari tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan desa. Mungkin untuk kesiapan dari pengawas, mungkin dari SDM bisa menyampaikan terkait dengan kesiapan teman-teman yang ada di pengawas kecamatan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para awak media yang saya banggakan dan saya hormati. Sesungguhnya dari Bawaslu kecamatan sampai Panwas kelurahan desa itu sudah kita instruksikan untuk selalu mengawasi jalannya tahapan-tahapan pemilihan umum tahun 2004. Dalam hal ini adalah pengawasan berkaitan dengan pemutahiran data pemilih. Tadi sampaikan tadi bahwa pemutahiran data pemilih ini adalah permasalahan yang sangat krusial, dan yang menjadi permasalahan krusial pemilih itu adalah yang berkaitan dengan DPT. Kami sudah menginstruksikan kepada Panwas kecamatan dan Panwas kelurahan desa untuk senantiasa memastikan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Pantarli supaya sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme. Kalau misalnya dia memberikan atau tidak sesuai dengan tata tersebut, maka Panwas kelurahan desa atau Panwas kecamatan akan memberikan saran-saran perbaikan. Dan juga ketika saran-saran perbaikan itu tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara, maka kami akan menjadikan itu adalah sebagai kedugaan pelanggaran. Itu saya kira yang punya soal tadi sudah cukup luas sudah disampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih para awak media. Kita tutup atau ada pertanyaan? Boleh bertanya? Boleh bertanya, silakan ya.